Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zahiro. Saya dari Offering BKA8 akan menjelaskan tentang mekanisme pengubahan konseling RIBT. Jadi, konseling rasional emotif behavior ini sebagai suatu proses yang rasional. Jadi, di dalam proses tersebut, konselor harus menciptakan suasana yang hangat dan penuh pengertian, dan yang paling penting adalah menumbuhkan pengertian konseli bahwa mereka harus berpikir secara rasional intelektual menurut dirinya sendiri. Kemudian, selanjutnya yaitu ada prosedur konseling. Jadi, Alice mengajukan prosedur umum dalam konseling individu maupun kelompok yang juga bisa disebut tahap-tahap konseling ataupun prinsip-prinsip konseling. Tahap yang pertama yaitu tahap pembinaan hubungan. Nah, di sini untuk dapat menciptakan hubungan baik, konselor perlu menerapkan sikap dasar, yaitu seperti penerimaan, suasana hangat, ramah, akrab, dan penuh toleran. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan suasana pendukung, seperti suasana informal objektif, dan suasana report. Kemudian, membuka sesi pertama atau perbincangan awal. Di sini, konselor bisa menanyakan kerisauan, meminta respon atau keterangan, dan menggalinya. Kemudian yaitu yang kedua ada tahap pengelolaan pemikiran dan pandangan. Jadi pada tahap ini konseli dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang atau diubah. Jadi pada tahap ini konseli mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan-tujuan rasional. Konselor juga mendebat pikiran irasional konseli dengan menggunakan pertanyaan yang menantang validitas ide tentang diri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jadi pada tahap ini, konselor menggunakan teknik-teknik konseling RIBT untuk membantu konseli mengembangkan pikiran rasional. Kemudian yang ketiga ada tahap pengelolaan emotif dan afektif. Nah, dalam tahap ini, konselor yaitu yang pertama meminta kesepakatan penuh kepada konseli atas arah perubahan yang telah terjadi pada diri konseli. Kemudian memelihara suasana konseling, misalnya dengan menerapkan teknik humor atau menunjukkan atau membaca puisi ataupun kata-kata mutiara. Kemudian melaksanakan teknik-teknik relaksasi seperti pelenturan otot, mengheningkan cipta, atau ajojing di tempat. Kemudian yang keempat yaitu ada tahap pengelolaan tingkah laku. Nah, pada tahap ini konselor menganjurkan konseli untuk berbuat dan memberikan nasihat. Kemudian menunjukkan contoh perilaku cocok, pantas, atau teknik modeling, serta mengajak konseli mengikuti contoh tersebut. Kemudian mengajak konseli dalam latihan-latihan keasertifan dan mengajak serta menuntun konseli merumuskan kalimat-kalimat rasional untuk dirinya atau berbisik diri. Selanjutnya yaitu ada teknik-teknik konseling. Nah, menurut pengelompokannya, teknik-teknik yang digunakan oleh RIBT terdiri atas 3, yaitu teknik-teknik emotif, teknik-teknik kognitif, dan teknik-teknik behavioral. Nah, yang pertama yaitu teknik-teknik emotif. Nah, teknik ini dipakai untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan emosional atau perasaan yang merusak diri sendiri. Di dalam teknik emotif ini, yang pertama ada teknik assertive training, yaitu teknik yang dipakai untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli agar secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan pola perilaku tertentu yang diinginkan. Misalnya, seorang konseli yang pemalu itu diberikan latihan berdiri di depan kelas, ditunjukkan menjadi ketua kelas, atau memimpin kelompok diskusi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu ada teknik sosiodrama atau bermain peran. Nah, teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan konseli, terutama perasaan-perasaan negatif, melalui suatu suasana yang didramatisasikan sehingga konseli bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan,
tulis maupun melalui gerakan-gerakan dramatis. Kemudian yang ketiga ada teknik self-modeling. Jadi teknik ini yang digunakan dengan meminta konseli untuk berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Dalam teknik modeling ini, konseli diminta terus-menerus untuk menghindarkan dirinya dari perilaku negatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada teknik imitasi. Jadi, teknik imitasi ini yaitu teknik yang digunakan di mana konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengcounter perilakunya sendiri yang negatif. Misalnya, anak yang takut atau was-was kalau bicaranya salah, maka anak tersebut disuruh menirukan gaya bicara kakaknya. Nah, pada teknik ini diperlukan peran counterpropagandis konselor. Kemudian yang kedua ada teknik-teknik kognitif. Nah, RIBT sangat bergantung pada pemikiran, perselisihan, debat, tantangan, interpretasi, penjelasan, dan pengajaran. Teknik-teknik kognitif yaitu yang pertama ada persoalan keyakinan yang tidak rasional. Di sini konseling secara aktif mempersoalkan keyakinan tidak rasional dan konselor mengajari konseli cara mengatasi tantangan ketidakrasionalannya sampai ia mampu menghilangkan dan melunturkan kata harus, seharusnya yang dalam dirinya itu. Kemudian yang kedua ada teknik mengerjakan homework behavior kognitif. Jadi, konseli RIBT diharapkan membuat daftar masalah mereka, mencari keyakinan absolut mereka, dan mempertentangkan keyakinan-keyakinan tersebut. Kemudian yang ketiga ada teknik mengubah bahasa seseorang. Nah, di sini konseli mempelajari bagaimana menyatakan bahasa yang tepat agar tidak terjadi pemikiran dan perilaku yang disfungsional. Konseli akan menggunakan pola bahasa yang merefleksikan ketidakberdayaannya dan penyalahan diri bisa belajar menerapkan pernyataan diri yang baru yang membantu mereka berpikir dan bertindak secara berbeda. Kemudian teknik kognitif yang keempat yaitu ada menggunakan humor. Di sini menggunakan humor dapat membantu mengurangi keyakinan-keyakinan irasional dan perilaku self-defeating itu tadi. Jadi humor bisa sangat berharga untuk membantu konseli lebih santai dan tidak menganggap terlalu serius masalah hidupnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada teknik-teknik behavioristik. Dalam banyak hal, RIBT banyak menggunakan teknik-teknik terapi behavioral, terutama dalam memodifikasi perilaku-perilaku yang negatif dan konseli dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang irasional dan ilogis. Jadi teknik-teknik behavioral yang pertama yaitu ada teknik reinforcement. Nah, teknik reinforcement ini yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian atau reward dan hukuman atau punishment. Kemudian teknik yang kedua ada social modeling. Nah, dalam teknik ini konselor mencoba mengamati bagaimana proses konseli mempersepsikan, menyesuaikan diri, dan menginternalisasi norma-norma dalam model sosial dengan masalah tertentu yang sudah disiapkan oleh konselor. Nah, dalam teknik social modeling ini ada yang namanya life model. Dalam teknik ini, konseli dilatih untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang tertentu yang menjadi model dalam kehidupan dan perilakunya. Kemudian ada film model. Nah, suatu model perilaku yang difilmkan sehingga konseli dapat mengimitasikan dan mengidentifikasikan dirinya dengan model perilaku yang dimunculkan dalam film. Kemudian ada audio tape recorder model. Model ini digunakan dengan maksud agar konseli dapat mempelajari tingkah laku baru dengan melihat dan mendengarkan orang lain menyatakan perilakunya dalam situasi tertentu. Kemudian
ada teknik-teknik counter conditioning. Nah, dalam teknik ini diindoktrinasikan respon-respon yang menghilangkan perilaku yang bertentangan dengan perasaan yang ingin dihilangkan tadi. Dalam teknik-teknik ini tuh ada teknik systematic desensitization, kemudian ada teknik relaksasi, kemudian ada teknik self control. Ya demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.